Rapat paripurna pengucapan sumpah dan janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua melalui mekanisme pengangkatan resmi digelar di ruang sidang DPR Provinsi Papua Selasa 30 Desember 2025. Sebanyak 11 anggota DPR Papua jalur pengangkatan sisa masa jabatan tahun 2024 hingga 2029 resmi dilantik dan diambil sumpahnya. Prosesi pelantikan dipandu langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Dr. Dejaniko M.H. Girsang. Rapat paripurna ini dihadiri Gubernur Papua Matius D. Faikiri, Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai, unsur Forkopimda Provinsi Papua, anggota DPR Papua, serta keluarga para anggota yang dilantik. Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai dalam sambutannya menjelaskan bahwa keanggotaan DPR Papua terdiri dari dua mekanisme, yakni hasil pemilihan umum dan jalur pengangkatan dari unsur orang asli Papua atau OAP. Jalur pengangkatan ini merupakan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan berjumlah 1/4 dari total anggota DPR Papua. Pelantikan ini merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.4/2819 tahun 2025 tentang peresmian pengesahan pengangkatan anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan sisa masa jabatan 2024-2029. 11 anggota DPR Papua jalur pengangkatan yang dilantik berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Papua sebagai representasi orang asli Papua dalam lembaga legislatif provinsi. Selanjutnya, para anggota DPR Papua jalur pengangkatan akan berhimpun dalam satu kelompok khusus dan didistribusi ke dalam alat kelengkapan DPR Papua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini tentunya kami bersyukur di akhir tahun semua agenda yang harus dilakukan oleh pemerintah itu bisa kita lakukan dengan baik, dengan aman. Tadi kalau teman-teman lihat kan Pak Ketua Pengadilan kan menanyakan kepada pimpinan apakah ada masalah. Kalau tidak ada berarti kan sesuai ketentuan hukum kan kami sudah berlaku. Ini kita bersyukur kalau juga bagi masyarakat Papua khususnya bagi 10 orang yang hadir Tuhan percaya untuk mereka menjadi perwakilan dari adat. Jadi bukan partai politik ini dari adat karena pengangkatan ya. Mudah-mudahan mereka bisa menyuarakan aspirasi masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Papua dari tiap-tiap kabupaten, 8 kabupaten, 1 kota. Saya berharap itu bisa mereka menjadi penyuara bagi kami di pemerintah dan nanti di Dewan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya sebagai gubernur, saya telah melaksanakan apa yang harus merupakan kewajiban daripada pimpinan daerah. Karena SK ini kan sudah ditandatangani oleh Bapak Menteri Dalam Negeri beberapa waktu lalu. Tidak bisa saya mengabaikan sampai ke tahun yang berikut. Itu nanti juga tidak baik. Sehingga kami minta kepada Ketua DPR dan juga Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Papua untuk bisa kita melantik. Sehingga seperti saya katakan tadi, agendanya sudah selesai. Masih ada 2 lagi, itu kan mekanisme normal yang dilakukan. Yang pengangkatan 1 dan yang kemarin dari hasil pemilu 1 yang meninggal. Itu internal nanti akan dilakukan dan tentunya akan menyusul. Mereka bekerjaan itu kan cuma tinggal, kalau sudah itu 2026 besok berarti tinggal normalnya itu 2,5 tahun. Ya. 3,5 tahun, mudah-mudahan bisa maksimal bekerjasama dengan pemerintah daerah supaya apa-apa yang harus kita lihat dari masyarakat yang ada melalui Papua bisa terakomodir dalam setiap program dan sinergi dengan program gubernur. Saya pikir seperti itu. Gimana? Ya kami bersyukur. Saya tadi bisik-bisik dengan Ketua DPR dan Ketua Pengadilan, ini ada 2 perempuan hebat yang lulusan luar negeri. Dengan dilantiknya anggota DPR Papua jalur pengangkatan ini, diharapkan aspirasi dan kepentingan orang asli Papua dapat semakin terakomodasi dalam proses legislasi dan pengembalian kebijakan di Provinsi Papua. Dari Jayapura, Papua, Sanggra Morikoroa, JTV mengabarkan.